Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paulina Sri Pajat, BR Arif 6 dengan NIM 11920700055 dari jurusan Pendidikan Fisika UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan laporan proyek kewirausahaan mengenai studi kasus wirausaha kerajinan buket dari Ibu Susan. Nah, adapun pembahasan yang saya akan bahas pertama kali yaitu mengenai latar belakang dari laporan hasil penelitian kewirausahaan kerajinan buket Ibu Susan. Nah, perlu diketahui ya, dalam perkembangan zaman saat ini banyak sekali keterampilan dan inovasi yang dikeluarkan oleh anak-anak muda saat ini. Di antaranya yaitu dalam berwirausaha. Nah, kewirausahaan saat ini melibatkan pengenalan dan penangkapan peluang yang dapat mengubah peluang tersebut menjadi barang atau jasa yang dapat dipasarkan. Nah, salah satu bisnis tersebut diantaranya yaitu pada bidang kerajinan. Contohnya yaitu seperti buket. Nah, buket ini merupakan kerajinan tangan dalam merangkai bunga, baik itu berbahan dasar bunga asli, bunga palsu, kain flanel, kertas atau bahan-bahan bekas lainnya. Nah, mengenai buket itu tidak hanya bentuk dan teknik merangkainya yang unik, namun juga isian dari buket itu memiliki fokus utamanya masing-masing. Adapun jenis-jenis dari buket ini diantaranya yaitu yang pertama ada buket tangan atau sering kita sebut dengan hand buket, yang kedua ada buket meja atau sering disebut table flower, dan yang ketiga ada buket box atau sering kita sebut flower box. Nah, perlu diketahui juga ya, sebenarnya dengan banyaknya inovasi bisnis yang terlahir pada zaman saat ini, selain menjadi peluang, hal itu juga dapat menjadi sebuah tantangan bagi para perintis bisnis. Hal itu karena agar dapat menyukseskan bisnisnya, para perintis harus siap dan pintar dalam mengelola bisnis tersebut agar tidak tersaingi dengan pembisnis lainnya. Sehingga banyak sekali aspek yang harus diperhatikan oleh seorang perintis bisnis tersebut. Nah, salah satunya yaitu kompetensi usaha yang harus dikuasai seorang perintis bisnis. Nah, diantaranya yaitu yang pertama ada kemampuan perintis bisnis dalam teknik penjualannya. Yang kedua ada kemampuan perintis bisnis dalam melakukan pemasaran produk atau sering kita sebut marketing ya. Yang ketiga ada kemampuan perintis bisnis dalam mengelola finansial, dan yang terakhir ada kemampuan perintis bisnis dalam melakukan hubungan kerja atau mitra ya. Nah, adapun dalam penelitian ini saya memiliki tujuan, yaitu diantaranya yang pertama yaitu untuk menganalisis wirausaha lapangan kerja dalam bidang kerajinan buket. Yang kedua ada menganalisis bisnis kerajinan buket dengan menggunakan analisis SWOT dalam upaya mencari solusi dalam berwirausaha. Nah, yang ketiga ada mengidentifikasi masalah yang dialami seorang pebisnis kerajinan buket. Nah, adapun pembahasan selanjutnya saya akan membahas mengenai studi kasus. Nah, di dalam studi kasus ini saya pertama-tama akan membahas mengenai identifikasi masalah dari bisnis kerajinan Ibu Susan tersebut. Nah, dalam melakukan penelitian ini, saya berinteraksi secara langsung dengan Ibu Susan selaku pemilik dari usaha buket tersebut. Nah, ketika saya memulai percakapan, salah satu hal yang pertama saya tanyakan yaitu nama brand bisnis yang Ibu Susan selama ini jalankan, yaitu dengan nama brand Secret Buket. Nah, pada saat wawancara, Ibu Susan mengungkapkan bahwa bisnis buket yang ia pegang telah berjalan kurang lebih selama 4 tahun. Dengan kata lain, bisnis ini sudah didirikan mulai dari tahun 2018. Nah, adapun modal awal yang Ibu Susan keluarkan saat itu sebesar kurang lebih 500.000 dengan bahan dasar pembuatan buket yaitu kain flanel dan bunga asli. Nah, jenis buket yang dibuat Ibu Susan selama ini yaitu berjenis hand buket atau sering kita sebut buket tangan ya. Nah, dengan kecepatan pembuatan pesanan produk yaitu paling lama 3 hari. Nah, adapun tarif harga yang ditentukan mulai dari 10.000 sampai 200.000 tergantung dari ukuran buket yang dipesan dan bahan dasar buket yang Ibu Susan buat. Nah, adapun sasaran penjualan buket Ibu Susan ini ditujukan kepada masyarakat daerah Kabupaten Sukabumi, sehingga media pemasaran yang digunakan pun masih melalui promosi
kepada masyarakat sekitar dan melalui akun sosial media seperti Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Nah, karena sasaran penjualan buket Ibu Susan masih dalam lingkup wilayah Sukabumi, pengantaran buket pun selain diantar langsung oleh Ibu Susan atau diambil langsung oleh pembeli ke rumah Ibu Susan, ada alternatif pengiriman lagi yaitu yang Ibu Susan gunakan ketika daerah pengiriman cukup jauh, yaitu menggunakan jasa pengiriman JNE dengan metode pembayaran secara COD. Nah, adapun analisis SWOT dari kewirausahaan Ibu Susan ini diantaranya yang pertama itu mengenai strength atau kekuatan. Nah, kekuatan dalam bisnis ini cukup berpeluang ya. Hal itu karena untuk menjalankan bisnis tersebut hanya dibutuhkan keterampilan tangan dalam merangkai buket dan variasi-variasi bahan pembuatan buket yang menjadikan buket itu menjadi unik. Nah, yang kedua mengenai weakness atau kelemahannya. Nah, kelemahan dalam bisnis ini salah satunya yaitu pembuatan jenis buket yang ditawarkan kurang bervariasi dan inovasi dalam memanfaatkan bahan dasar membuat buket, karena sehingga menimbulkan kurangnya daya tarik produk ketika dijual ke pembeli. Nah, selain itu juga tidak adanya manajemen dalam melakukan bisnis tersebut, sehingga dari tidak adanya manajemen tersebut menimbulkan tidak diketahuinya keuntungan dan kerugian yang didapatkan dari penjualan produk buket tersebut. Nah, selain itu juga kurangnya kedisiplinan dalam berbisnis kerajinan buket ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan bisnis. Hal itu ditujukan dengan perilaku Ibu Susan yang dalam melakukan bisnisnya itu tidak secara konsisten atau tidak setiap hari dipromosikan, jadi hanya dalam keadaan yang memungkinkan saja. Jadi sedikitnya peluang yang didapatkan oleh Ibu Susan. Nah, adapun opportunities atau peluang bisnis dari Ibu Susan ini yaitu cukup menarik. Hal itu karena saingan bisnis buket di daerah Ibu Susan yang sedikit sehingga membuat bisnis dapat mendapatkan lebih banyak pesanan. Yang dimaksudkan sedikit itu karena lokasi bisnis yang dijalankan masih jarang pesaing yang memiliki bisnis sama seperti yang dijalankan oleh Ibu Susan. Nah, sehingga dalam keadaan-keadaan tertentu Ibu Susan akan dibanjiri pembeli, salah satunya yaitu ketika hari pelulusan sekolah. Nah, adapun yang keempat yaitu mengenai ancamannya, yaitu dalam menjalankan bisnis ini cukup lumayan menegangkan ya. Hal itu dikarenakan mayoritas pembeli yang membeli buket Ibu Susan membelinya hanya pada hari kelulusan sekolah saja. Nah, sehingga hal tersebut dapat mengancam bisnis Ibu Susan menjadi tidak berjalan lancar atau hampir bangkrut karena sedikitnya pembeli yang membeli buket Ibu Susan. Nah, berdasarkan analisis SWOT tersebut, didapatkan solusi yang dapat kita tawarkan kepada Ibu Susan. Yang pertama yaitu dengan melakukan edukasi terkait tata cara manajemen dalam mengelola bisnis. Hal itu karena memanajemen bisnis merupakan dasar supaya kita dapat mengetahui sejauh mana perkembangan bisnis yang dijalani tersebut berkembang. Yang kedua yaitu meningkatkan kembali kreativitas produk buket sehingga lebih menarik minat pembeli untuk membeli buket. Nah, selain itu hal ini juga dapat menjadi daya saing yang paling dibutuhkan dalam melakukan bisnis kerajinan buket tersebut. Nah, yang ketiga yaitu meningkatkan kembali strategi marketing secara online seperti mengenalkan produk-produk ke berbagai platform sosial media seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan berbagai platform sosial media lainnya. Nah, sehingga produk yang dijual akan dapat lebih dikenal oleh orang lain. Nah, yang kemudian hal itu dapat mendorong para pembeli membeli buket di lapak Ibu Susan. Nah, yang keempat yaitu untuk mengembangkan bisnis dibutuhkannya mitra bisnis yang lebih supaya bisnis kerajinan buket tersebut lebih maju dan berkembang. Selain maju dan berkembang, bisnis itu juga dapat berjalan secara konsisten gitu,
tidak jatuh gitu ketika sedikitnya pembeli gitu. Nah, salah satunya yaitu bisnis orang lain yang berkaitan dengan buket, contohnya seperti wedding organizer. Nah, yang kelima, solusi yang ditawarkan yaitu supaya bisnis berjalan secara konsisten dibutuhkan pengarahan atau motivasi yang berkaitan dengan bisnis supaya pembisnis dapat lebih fokus dan disiplin dalam mengelola bisnis. Nah, yang terakhir saya akan menyimpulkan dari hasil penelitian ini. Nah, perlu diketahui ya, dengan majunya perkembangan zaman saat ini, digitalisasi menjadi proses kewirausahaan yang telah membantu menabrak batas antara fase yang berbeda dan membawa tingkat ketidakpastian dan non-linear yang lebih besar ke dalam bagaimana mereka terungkap. Nah, teknologi digital dan kewirausahaan, artefak digital, platform, dan infrastruktur teknologi digital berinvestasi dalam ranah kewirausahaan dalam bentuk 3 elemen berbeda namun terkait artefak digital, platform digital, dan infrastruktural digital. Nah, dengan adanya platform digital ini, para wirausaha terbantu untuk mengembangkan bisnisnya menjadi terkenal dan dipercaya. Dengan kata lain, platform digital itu menjadi strategi marketing terpenting dalam melakukan bisnis. Nah, berdasarkan analisis SWOT yang dihasilkan, dapat kita simpulkan juga ya bahwa dalam melakukan bisnis itu banyak sekali tantangan dan peluang yang pasti akan dihadapi. Dan berdasarkan hasil analisis tersebut, kita ambil pelajaran ya bahwa dalam keadaan bisnis kita kurang baik, dalam penanganan pertama kita bisa gunakan analisis SWOT untuk dapat menemukan solusi yang dibutuhkan. Nah, selain dalam keadaan kurang baik, untuk meningkatkan juga kita juga dapat bisa menggunakan analisis SWOT ya. Sehingga analisis SWOT itu dapat mempermudah kita dalam mengembangkan atau penanganan pertama dalam keadaan bisnis kita gitu. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.